Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Saur 10, saya sudah bersama Ketua Basnas Kabupaten Ketapang, Bapak Uti Mahmud. Nah, ini soal zakat. Bang Mahmud, sebenarnya berapa sih potensi zakat di Kabupaten Ketapang ini? Dari mungkin perhitungan kasarnya. Kalau kita menghitung zakat itu dari penghasilan, khususnya zakat mal ya. Ya. Kalau zakat mal itu tentu bukan hanya per individu. Ada zakat perusahaan. Perusahaan itu bergerak di bidang tambang. Itu disebut dengan arikaz. Arikaz itu zakat tambang itu 20% dari hasil bersih. Kemudian ada zakat profesi. Zakat profesi itu pegawai, pegawai negeri maupun pegawai swasta. Maka itu berpotensi untuk adanya zakat. Kemudian ada zakat kebun. Kebun itu bisa kebun sawit, bisa dikaitkan dengan at-tijarah. Ada sebagian orang mempertanyakan tentang zakat tijarah itu, tentang perdagangan yang dikaitkan dengan perkebunan. Bahwa dia menanyakan, Pak, sawit itu apakah masuk dalam kategori harus dizakatkan? Saya bilang wajib dizakatkan. Lah, itu kan bukan makanan pokok, Pak. Sawit itu boleh tidak dizakatkan, tetapi tidak usah dijual belikan. Nah, seperti juga rumah itu tidak dizakatkan, tetapi ketika kita jual beli rumah maka harus dizakatkan, zakat transaksi tijarah. Begitu juga masalah tambang dan lainnya. Kemudian masa potensi zakat di Kabupaten Ketapang ini, sebenarnya kalau kita melihat penghasilan yang dikumpulkan oleh pajak itu kan salah satu dari bagian daripada zakat. Karena apabila orang melaksanakan pembayaran zakat malnya, maka bisa dikonversikan secara undang-undangnya itu juga akan mengurangi pembayaran pajaknya. Oleh karena itu maka saya katakan ada kaitannya pajak dengan zakat itu. Kalau dulu tidak ada pajak, yang ada baitul mal. Jadi orang-orang yang berdagang, punya usaha, yang punya harta, maka dia menyetorkan kepada baitul mal itu. Nah, sekarang itu ada pajak dan juga ada zakat. Berapa potensi zakat yang bisa terkumpulkan di Kabupaten Ketapang ini khususnya? Bisa di atas 1 triliun. Bisa di atas 1 triliun per tahun itu. Dari mana kita menghitungnya? Tambang yang diambil dari 20%, dari perkebunan kita luas. Seandainya kita mau melaksanakan amanah zakat itu, dan amanah Undang-Undang Nomor 23 2011 dan Perbasnas, maka masyarakat Kabupaten Ketapang tidak ada lagi yang masuk dalam kategori miskin. Sekarang apakah perkebunan dan pertambangan ini sudah terjangkau oleh Basnas Ketapang ini? Nah, untuk bisa menjangkau itu tentu kita memerlukan satu cara yang disebut dengan sistem administrasi. Salah satunya penerapan undang-undang, dan kedua penerapan peraturan bupati, dan bisa lebih kuat lagi penerapan perda, peraturan daerah. Ketika perda itu telah diterbitkan di suatu daerah itu, dan beberapa tempat sudah menerbitkan perda itu, maka mereka, saya berkeyakinan, telah melaksanakan kewajibannya itu. Karena itu merupakan kewajiban setiap pengusaha, setiap individu dan setiap badan usaha harus melakukan pembayaran zakat malnya. Kalau zakat fitrahnya mungkin setahun sekali, kita bisa hitung lah. Kaya dan miskin wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka kalkulasinya tidak jauh dan sangat mudah.
2,5 kilo dikalikan jumlah populasi muslimat. Menghitungnya lebih mudah ya. Lebih mudah. Nah, sekarang untuk perkebunan dan ini apa yang menjadi kendala sehingga belum Bisa tergali gitu lah potensi ini. Kendala kita yang pertama, kita harus punya kekuatan hukum. Nah, kekuatan hukum ini sedang kita bicarakan dengan beberapa perangkat pemerintah daerah. Terutama bagian Kesra, asisten 1 dan bagian hukum pemerintah daerah. Dan setelah dikaji oleh mereka, akan disahkan oleh Bapak Bupati kita. Jadi selama ini belum ya? Belum ada. Insya Allah dalam periode kepemimpinan saya ini, maka Perbup paling tidak, bahkan Perda harus terbit. Karena sudah berkali-kali saya datang ke Pemda untuk bagaimana Perbup paling tidak diterbitkan oleh pemerintah daerah, agar potensi zakat ini bisa tergali dan bisa dinikmati oleh warga kita, keluarga kita, masyarakat kita yang tidak berkecukupan. Saya pikir itu. Apalagi tingkat kemiskinan ekstrim di Ketapang ini juga masih terjadi. Selalu dibicarakan. Kemarin saya sempat berkali-kali dipanggil dan ikut dalam pembicaraan diskusi tentang kemiskinan ekstrim. Saya sampaikan, kita di Ketapang ini sebenarnya seharusnya tidak ada yang miskin. Karena APBD kita besar, di atas 2 triliun. Maka tak ada masyarakat miskin di Ketapang ini. Yang ada itu karena kesenjangan ekonomi, tidak terjadinya pemerataan. Maka ya sesuai dengan hukum Islam itu, untuk terjadinya pemerataan itu, laksanakan infak dan sedekah kita itu, serta zakat kita. Itu amal yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Sholat, zakat. Wa aqimus sholat, wa atu zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini banyak orang hanya dirikan sholat, zakat tak tunaikan. Nah, itu yang jadi problem. Nah, ini permasalahan di situ. Oke Bang, terima kasih bincang-bincangnya, dan lain waktu kita akan membahas lebih banyak lagi soal zakat ini, termasuk petugas ambil zakat Kalau zakat tadi kita sempurnakan. Jangan sampai dibilang orang itu pungli. Harus punya lisensi. Kalau kita mengemudi sepeda motor harus punya SIM. Kalau tak punya SIM maka kita disalahkan walaupun kita benar. Pak Mahmud, terima kasih atas kesempatan bincang-bincang. Yasmin Nur untuk Soros 10.